Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Real Madrid versus Barcelona. 0-4 bukanlah skor yang kecil untuk laga besar ini. El Clasico kali ini dimenangkan Barca yang memang terlihat on form dalam beberapa pertandingan. Ruang Taktik sendiri sudah pernah analisis soal attacking Barca dan kenapa selalu menang dengan 4 gol di video sebelumnya. Nah, kali ini lawannya Madrid, tim yang jadi musuh bebuyutan sekaligus pemuncak klasemen La Liga. Tanpa Benzema, Ancelotti memainkan pakem yang berbeda di laga ini. Nah, penasaran bagaimana Barcelona membongkar pertahanan Real Madrid dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Ancelotti di atas kertas gak memainkan pakemnya 4-3-3. Dia mengubah formasinya menjadi 4-2-4 dengan Modric dan Valverde di depan yang diapit Vinicius serta Rodrigo. Dan taktiknya, Madrid melakukan high press dengan banyak pemain. Nggak terlalu bergantung siapa-siapa yang harus press alias cair. Contohnya di sini, Kroos bisa di depan bersama Modric dan Valverde mengcover ruang yang ditinggalkannya. Sementara Barcelona memainkan formasi pakemnya 4-3-3 yang diubah menjadi 4-4-2 ketika bertahan dengan Pedri yang naik sebagai pressure membantu Auba. Terlihat juga Barcelona melakukan trap mengarahkan lawan agar memainkan bola ke sayap. Trigger untuk press akan jalan ketika bola dialirkan ke sisi tertentu dengan press dari pemain terdekat, termasuk De Jong serta Busquets yang agresif untuk press naik. Hal ini untuk mengkompensasi jarak antar lini karena lini depan yang naik. Lini tengah juga rapat agar intensitas pressing terjaga. Tentunya lini belakang atau backline juga mengikuti situasi, termasuk ketika ada pemain Madrid yang drop. Dan inilah masalahnya, backline Barca nggak begitu teruji karena Madrid nggak ada Benzema alias pemain yang mampu menerima long pass seperti ini. Kita bandingkan dengan Barca yang punya Auba di momen ini. Lini press cukup punya banyak ruang karena lini tengah berjarak cukup jauh. Militao jadi lebih sering keluar yang mana bisa diekspos oleh pemain Barca lainnya. Kendala Madrid ada di sistem bertahan yang dipilih menggunakan banyak pressure tadi. Pemain yang press ke depan gak diikuti dengan cover dari pemain di belakangnya. Ini lagi contohnya, 4 pemain depan mudah dilewati dengan De Jong yang berdiri menepati ruang yang tinggal Kroos naik. Kelemahan press Madrid inilah yang diekspos Barca. Pique bisa mengirim umpan tanpa gangguan berarti ke Dembele. Pemain bernomor punggung 7 ini berani mengambil situasi 1 versus 1 dan crossingnya disambar Auba dengan timing yang tepat. Dembele layak diberi kredit untuk gol pertama ini. Crossing juga dijadikan Barca untuk beberapa kali menciptakan peluang. Kunti dan Auba cukup lihai memainkan peran ini. Hal inilah yang membuat Auba cukup subur di Barca. Di awal babak sebetulnya Madrid 2 kali mengancam gawang lewat serangan transisi yang jadi andalan Ancelotti. Dan 1 peluang lagi lewat umpan terobosan yang eliminasi semua lini Barcelona. Untuk mengatasi serangan balik cepat ini, Barca menggunakan counter press dan tactical foul. Barcelona juga memanfaatkan transisi untuk mendapatkan peluang emas pertama. Hal ini berarti Barca menggunakan semua taktik dalam mengekspos lawan, gak cuma mengandalkan serangan balik seperti Real Madrid. Buktinya lagi gol kedua berasal dari set piece. Araujo mampu melakukan dismarking dengan baik sebelum menyambut umpan Dembele. Penjagaan yang buruk dari Modric. Di awal babak kedua, Real Madrid merespon dengan memainkan skema 3 back. Idenya sama untuk memperbanyak pressure di depan.
Namun masalahnya adalah kurang kompaknya pemain dalam melakukan press baik secara timing maupun struktur. Ini yang bikin Real Madrid harus kebobolan cepat di awal babak. 3 back terekspos dengan situasi 3 versus 3 sesaat setelah De Jong memenangkan bola di tengah, sehingga situasinya langsung menjadi 4 versus 3. Ada isu juga soal pemain yang nggak memahami instruksi Ancelotti. Terlihat setelah gol ini, Madrid kembali bermain 4 back dengan Casemiro diplot sebagai center back. Ini menunjukkan ada miss antara Ancelotti dan pemain. Menunjukkan juga bahwa nggak mudah mengganti taktik makro atau plan B dalam pertandingan. Cara lain Barca mengeliminasi pressing Madrid adalah dengan long pass. Beberapa kali anak asuh Xavi bisa melewati high press Madrid dengan long pass akurat. Salah satunya jadi peluang ini. Dan juga jadi awal gol keempat. Awal gol ini menunjukkan Barca mampu bermain secara vertikal atau direct ke depan. Juga kemampuan lepas dari marking serta mencari ruang dari Barcelona jelas lebih superior di sini. Dilihat dari advanced stats, Madrid kalah jauh. Secara taktikal, pilihan Ancelotti untuk bermain proaktif dengan banyak pressure malah jadi bumerang. Ditambah pertahanan Madrid nggak bermain baik. Militao kerap keluar sebagai kompensasi lini tengah yang kerap terekspos. Sebaliknya, Barcelona punya banyak alternatif serangan. Xavi nggak hanya terpaku dengan satu gaya bermain saja seperti tiki-taka atau umpan-umpan pendek tanpa tujuan, namun mengkombinasi beberapa gaya seperti menyerang balik, pressing, serta melakukan long pass dengan pergerakan yang terstruktur. Barca kali ini unggul telak nggak cuma dari skor, namun juga unggul secara taktikal, superior.